Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Endang Puji Rahayu SPDM Sukam selaku Kepala Sekolah Islam 18 Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru P3K yang untuk menghadiri seminar di siang hari ini. Marilah sebelumnya kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir di lab komputer di siang hari ini untuk melaksanakan seminar hasil laporan untuk teman-teman kita. Oke, Bapak Ibu, marilah untuk sebelumnya pada siang hari ini adapun nanti susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan dari teman-teman, nanti dimulai oleh Pak Renjas, ada 4 untuk P3K teman kita. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab, yang keempat adalah kesan ataupun dari Ibu Kepala Sekolah, yang kelima adalah nilai 6 penutup. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, untuk memulai kegiatan di siang hari ini, marilah kita buka di acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan seminar hasil laporan yang pertama oleh Bapak Renjas. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Endang Puji Rahayu SPDM selaku Kepala SMP Negeri 18 Surakarta. Yang terhormat rekan-rekan P3K SMP Negeri 18 Surakarta, dan yang terhormat Bapak Mulyanto selaku moderator. Untuk pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dalam acara seminar proposal pada siang hari ini. Untuk langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk seminar proposal terkait laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 23 Oktober tahun 2024. Yang pertama, untuk judul upaya meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya ortodoks melalui modifikasi alat bantu pembelajaran pada peserta didik kelas 8F SMP Negeri 18 Kota Surakarta semester gasal tahun ajaran 2024-2025 oleh saya Puar Renjas Injara SPD, Guru Penjar Sorkes SMP Negeri 18 Kota Surakarta. Adapun yang melatar belakangi judul tersebut, yang pertama, siswa kurang aktif dan jenuh pada saat pembelajaran tolak peluru gaya ortodoks. Dan yang kedua, tingkat kebenaran gerak tolak peluru gaya ortodoks masih jauh dari harapan. Dan yang ketiga, hasil belajar tolak peluru gaya ortodoks di bawah KKM. Sebelum menginjak ke pendidikan, apa itu pengertian tolak peluru? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tolak peluru adalah cabang olahraga atletik yang melemparkan peluru logam dengan cara menolak atau mendorong, bukan melempar dengan gaya lemparan biasa. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk muhajir, tolak peluru adalah salah satu nomor lempar pada cabang olahraga atletik di mana atlet harus menolak atau mendorong peluru sejauh mungkin dari area lingkaran dengan teknik yang benar. Dari kedua pengertian tersebut, bahwa kami simpulkan tolak peluru adalah cabang olahraga atletik yang bertujuan menolak atau mendorong bola besi sejauh mungkin dari area lingkaran dengan teknik
Woodward dalam Ismiani tahun 2000, hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses belajar. Menurut Gagne serta Jenkins yang dikutip Hamzah B. Uno tahun 2008 mengartikan bahwa hasil belajar merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam bentuk kemampuan-kemampuan tertentu. Yang ketiga, Nana Sujana tahun 2008 berpendapat hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Adapun kesimpulan hasil belajar itu sendiri bahwa hasil belajar merupakan gambaran tingkat penguasaan siswa terhadap suatu topik bahasan setelah siswa menerima pengalaman belajar yang dapat diukur melalui penilaian guru. Itu adalah pengertian hasil belajar. Klasifikasi hasil belajar menurut Nana Sujana tahun 2008, hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan satu sama lain dan bahkan ada dalam kebersamaan. Seseorang yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan perilakunya. Menurut Aunur Rahman, ketiga ranah yang dikemukakan di atas bahwa merupakan bagian-bagian yang terpisah, bukan merupakan bagian yang terpisah, akan tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Dari kedua pakar di atas dapat kita simpulkan bahwasanya hasil belajar tersebut tidak bisa terlepas dari aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Ketiganya saling ada keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta bersifat hierarki. Artinya, perilaku tersebut menggambarkan tingkatan kemampuan yang dimiliki seseorang. Perilaku terendah harus dimiliki terlebih dahulu sebelum mempelajari perilaku yang lebih tinggi. Selanjutnya terkait modifikasi media atau alat bantu pembelajaran. Menurut Yoyo Bahagia dan Adan Surahman tahun 2000, memodifikasi merupakan cara untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tingkat yang tadinya lebih rendah memiliki tingkat yang lebih tinggi. Untuk menurut Azhar Arsyad berpendapat, media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara lebih khusus, media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat yang digunakan untuk mempermudah siswa dalam proses belajar. Ini merupakan contoh modifikasi tolak peluru. Langkah-langkah pembuatan modifikasi peluru dalam pembelajaran tolak peluru. Cara pembuatan modifikasi tolak peluru seperti yang ada dalam video. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama itu pasir, ini pasir. Kemudian ada juga cutter, nah, cutter. Kemudian Alteco, lem Alteco. Ada juga bola yang nantinya akan kita buka, kita dengan cutter.
lagi ini isolasi dan terakhir kita menggunakan kapas. Caranya bagaimana? Yang pertama kita lihat kita gulanya. Nah, setelah terbuka, kemudian kita masukkan ke dalam. Setelah dirasa betul, kita menggunakan apa? Supaya lebih merekatkan agak kemudian napasnya kemudian. Nah, ya, kita dengan kombinasi yang berdasarkan menjadikan merekam kedua. Nah, setelah dirasa cukup lainnya dirasa cukup. Kemudian kita lakban lantaran yang pertama agar lebih antusias. Kalau warnanya awan-awan lebih antusias daripada Kenapa pakai lakban bening? Karena biar anak lebih antusias. Jadi kalau bola itu berwarna-warni, anak akan lebih tertarik dibandingkan kalau menggunakan lakban coklat misalnya seperti itu. Jadi itu lebih warna lebih kelihatan. tidak pegangannya talinya tidak ini biasa pelaku yang beri kemudian nah, ini yang kita pelaku. Jadi pembuatan ada dua, yang kecil untuk putri, sedangkan agak lebih besar itu untuk yang putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi terkait langkah pembuatan modifikasi pelaku. Untuk selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar baik aspek kognitif, psikomotor maupun afektif. Tolak peluru gaya kodok siswa dengan menggunakan alat bantu pembelajaran. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama melakukan tes dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar tolak peluru gaya ortodoks yang dilakukan peserta didik. Kemudian yang kedua, observasi dipergunakan sebagai alat sebagai teknik untuk mengumpulkan data tentang aktivitas peserta didik
selama mengikuti proses belajar mengajar tolak peluru gaya ortodoks dengan modifikasi alat bantu. Adapun manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya ortodoks pada mata pelajaran pendidikan jasmani, dan yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas. Adapun ini rangkaian pembelajaran mulai dari presensi, berdua dilanjut dengan presensi kehadiran siswa. Pemanasan menggunakan permainan karena dirasa anak akan lebih bersemangat. Permainan ini juga mengarah pada pembelajaran tolak peluru, karena tolak peluru itu menggunakan tangan, jadi permainan kita sesuaikan dengan pembelajaran tolak peluru. Pemenang semakin banyak bola dapat memasukkan ke dalam keranjang akan menjadi pemenang. Bagi siswa yang kalah akan mendapat sanksi atau hukuman. Siswa ini karena tidak mendapatkan pasangan, jadi saya minta buat memberi apa-apa, karena biar bersama. Sebelum pembelajaran ini kita adakan tanya jawab agar
siswa melakukan pembelajaran tersebut. Pembelajaran tulak peluru tanpa menggunakan alat terlebih dahulu agar siswa lebih paham terkait gerakannya seperti apa. Ini peserta didik sudah menggunakan peluru yang telah dimodifikasi. Kalau benar, kita apresiasi dengan kata bagus, siswa akan lebih bersemangat lagi. Siap, yang putra, 3 putra, ame sama. Ya siap, ame ini tangannya. 1, blak, blak, blak. Nah. Dorong, nah bagus. Setelah menggunakan alat bantu modifikasi, siswa yang merasa tertantang akan menggunakan peluru yang sebenarnya dengan pengawasan dari guru. Setelah pembelajaran ini selesai, maka akan ada evaluasi serta refleksi terhadap peserta didik. Pembelajaran kita cukup dengan berdoa. Terima kasih. Mungkin pemaparan dari saya ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.